Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktunya dan bersedia untuk dimajukan jadwal perkuliahannya yang seharusnya besok pagi, tapi saya minta kita maju. Alhamdulillah Bapak Ibu sepakat, terima kasih saya ucapkan. Dan saya berharap kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kita bisa bergabung di sini dari 13 kabupaten dan 1 kota. Saya berharap kita semua tetap sehat, semangat ya di akhir tahun. Seperti ini untuk menyambut tahun yang akan datang. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya minta dimajukan? Karena lebih cepat kita selesai, maka mudah-mudahan nanti ketika semua tugas sudah terkumpul, hanya tinggal UASnya saja, saya lihat. Saya usahakan di tanggal 28, kalau Bapak Ibu semua sudah mengumpul UASnya, nilai itu bisa saya input ke SIMAK. Itu, jadi memang saya minta diawalkan. Supaya apa? Kita tidak ada beban lagi dan nilai itu sudah masuk di SIMAK. Baik Bapak Ibu, tidak perlu waktu lama, saya rasa sudah banyak yang bergabung ya, sudah ada 13, dan saya lihat presenternya sudah hadir salah satu. Nah mungkin saya minta untuk bisa dimulai saja. Kalau moderatornya belum bergabung, minta tolong di handle dulu siapa yang bisa membantu untuk menjadi moderator, baik ya. Ini yang belum bergabung hanya beberapa ya. Baik, Pak Triyono ya, bisa siap ya, sudah ya, siap duluan. Oke, karena Pak Triyono sudah ada, nanti yang berikutnya ada Bu Uci, kemudian Nusratina sudah bergabung semua. Bisa kita mulai saja diskusi hari ini dengan 4 materi, dan nanti di akhir seperti biasa saya akan menutup dan menambahkan sedikit. Baik, mungkin saya serahkan kepada moderator. Saya menyimak untuk audio dan video saya off-kan dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu dosen atas waktu dan kesempatan di sini. Berhubung jadwal yang sudah Ibu bagi, saya selaku moderator untuk diskusi hari ini, saya akan membawakan diskusi kita hari ini, yang mana ada 4 materi yang akan disampaikan oleh teman-teman, yaitu dari Mas Triyono, kemudian Ibu Nurina, kemudian Bu Puji, dan satunya dari Mbak Nusratina. Baik, kita akan mulai diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu tercurah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena selimpahan rahmat, taufik, hidayah, serta maghfirahnya, kita diberikan kesehatan sehingga bisa berhadir kembali di dalam ruang perkuliahan daring ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dari semua apa yang kita lakukan. Baik, untuk menghemat waktu, saya akan mempersilahkan kepada penyaji materi hari ini untuk menyampaikan materinya sesuai dengan jadwal yang di-share di grup. Untuk yang pertama, penyajian materinya di sini kepada Ibu Nurina, kita persilakan. Atau baik, untuk yang siap, baik, terima kasih. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dosen, Bapak Ibu teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan pada kesempatan sore ini untuk menyampaikan
hasil dari tugas tentang studi hadis yang akan saya bawakan pada sore ini adalah tentang hadis wanita yang menjadi pemimpin. Mohon izin itu apakah di layar sudah bisa dilihat oleh Bapak Ibu sekalian materinya? Sudah. Sudah, Mbak. Sudah ya, oh ya, alhamdulillah. Oke, baik Bapak Ibu, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga atas rahmat karunia-Nya. Kemudian juga tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena juga atas hidayahnya hingga sore ini kita bisa dapat bertemu di forum kuliah studi hadis dengan dosen Ibu Dr. Ermawati. Kesempatan ini saya akan membawakan tema tentang hadis wanita yang menjadi pemimpin. Jadi tema hadis wanita yang menjadi pemimpin ini, belakangan ini wanita pada era milenial ini telah mengalami kemajuan emansipasi yang sangat pesat, terutama isu persetaraan gender banyak digaungkan serta aksi persetaraan hak dalam melakukan aktivitas dan kesempatan dalam melakukan banyak kegiatan setara dengan kaum pria telah dibuka. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan kondisi pada zaman-zaman dahulu, terutama pada masa zaman jahiliyah, yang mana pada saat zaman jahiliyah sebelum Nabi Muhammad turun, itu hak-hak wanita itu bahkan sama sekali tidak ada artinya pada saat itu. Sebagaimana saya mengambil dari buku yang berjudul Wanita dalam Al-Quran yang ditulis oleh Aini Aryani LC, itu beliau memberitahukan bahwa pada masa jahiliyah wanita itu diperlakukan mirip seperti harta benda. Jadi dia menyampaikan bahwa dahulu seorang wanita dapat diwariskan. Artinya, jika seorang ayah menikahi seorang wanita, kemudian si ayah ini meninggal dunia, maka wanita yang pernah dinikahinya itu dapat diwariskan kepada anak lelakinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa memang hak-hak wanita atau bahkan keberadaannya pun tidak dianggap seperti manusia gitu ya. Jadi karena waris itu berkaitan dengan harta, jadi pada saat itu hak-hak wanita tidak sama sekali diperhatikan. Kemudian setelah Nabi Muhammad menyampaikan melalui wahyunya dan kemudian setelahnya itu setelah masa Nabi Muhammad, di mana dalam Al-Quran juga banyak tertulis tentang bahwa Allah telah mengangkat hak wanita, yang mana juga kemudian disampaikan selanjutnya di dalam hadis-hadis tentang bagaimana wanita. Nah, di sini saya menyampaikan hadis wanita yang menjadi pemimpin. Jadi, hadis wanita yang menjadi pemimpin ini, untuk yang hadis sahihnya itu berdasarkan hadis Al-Bukhari, di mana di sini saya ambil kutipannya versi alamiah nomor 6570, di mana kitabnya tentang fitnah, babnya tentang fitnah bergelombang bagaikan gelombang lautan. Di mana di sini hadis wanita menjadi pemimpin itu disampaikan telah menceritakan kepada kami, Utsman bin Al-Haytham telah menceritakan kepada kami, Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah mengatakan, dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi. Tepatnya ketika beliau SAW tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja.
Beliau langsung bersabda, tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka. Hadis tersebut juga menjadi referensi dari jurnal bagian penjelasan tematik hadis tentang pemimpin wanita yang ditulis oleh Rahmatullah. Di mana selain hadis tersebut dikuatkan lagi dengan hadis Tirmizi ya, Hadis Tirmizi nomor 2188, kitab fitnah, babnya larangan mencela angin. Isinya sama, yang menjadi perbedaan adalah sanadnya yang menyampaikan, di mana di sini telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Al-Harits, telah menceritakan kepada kami Humaid At-Tawil dari Al-Hasan dari Abu Bakrah berkata, Allah menjagaku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW saat Kisra mati. Beliau bersabda, siapa yang menjadi penggantinya? Mereka menjawab, putrinya. Nabi SAW bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita. Berkata Abu Bakrah, saat Aisyah tiba di Basrah, aku sebutkan sabda Rasulullah SAW, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjagaku dengan sabda itu. Berkata Abu Isa, hadis ini hasan sahih. Hadis selanjutnya yang memperkuat kedua hadis tersebut itu ada 5 hadis, yang mana ada hadis Sunan Nasa'i nomor 5293, kitabnya Adab Hakim, babnya larangan mengangkat wanita untuk memutuskan, sebagai lanjutan hadis penguat tentang wanita menjadi pemimpin. Terus kemudian hadis Musnad Ahmad nomor 19507, kitabnya Musnad penduduk Basrah, babnya tentang hadis Abu Bakrah Nafi bin Al-Harits bin Kaladah radhiyallahu ta'ala anhu. Yang selanjutnya juga masih sama, hadis Musnad Ahmad, hanya nomornya saja yang berbeda, yaitu 19573, kemudian 19575, 19612. Untuk hadis yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad ini, isinya sama, hanya saja sanadnya saja yang berbeda. Jadi yang menyampaikan itu dari orang yang berbeda, namun isinya tetap sama seperti tadi. Intinya, Nabi itu bersabda kalau tidak akan beruntung suatu kaum yang menguasakan urusan mereka kepada seorang wanita, seperti itu. Berdasarkan hadis-hadis tersebut di atas, itu ada 7 hadis yang menyampaikan bahwa apabila wanita menjadi seorang pemimpin, itu kurang beruntung, seperti itu. Pendapat tersebut juga disampaikan di dalam jurnalnya Rahmatullah, yaitu Rahmatullah. Hal ini merupakan dalil atas tidak bolehnya kepemimpinan diberikan kepada perempuan, hukum yang umum di antara kaum muslimin. Syarat menetapkan pada kaum perempuan bahwa perempuan ditetapkan sebagai pemimpin di rumah suaminya. Sedangkan Ibnu Jarir berpendapat bahwa bolehnya menyerahkan kepemimpinan pada perempuan secara mutlak, dan hadis menerangkan tentang tidak akan beruntung urusan kepemimpinan mereka kepada perempuan. Mereka terhalang dari keberuntungan karena usaha yang mereka lakukan tidak menyebabkan keberuntungan. Ketujuh hadis tersebut di atas pada dasarnya sebenarnya bukan karena bermaksud melarang wanita menjadi seorang pemimpin. Jadi berdasarkan ajaran agama Islam, Rasulullah SAW, yang mana Islam sendiri adalah ajaran yang tujuannya adalah rahmatan lil alamin, sebagaimana disampaikan Rasid dalam jurnalnya. Artinya jika sebagaimana disampaikan artinya jika rahmat disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bermakna kebaikan semata-mata. Dan jika disandarkan kepada manusia, maka yang dimaksud adalah simpati semata. Dan sampai saat ini, orang-orang Arab dalam percakapannya sehari-hari mengartikan rahmat yang disandarkan kepada Allah bermakna belas kasih,
kebaikan, rezeki, dan lain-lain. Sedangkan yang disandarkan kepada manusia bermakna belas kasih. Jadi Rasulullah melalui hadis yang telah disampaikan tadi tentang hadis yang isinya tentang mengatur wanita jadi pemimpin, dari ketujuh hadis tersebut ingin menerangkan bahwa jika wanita memutuskan untuk menjadi seorang pemimpin itu, maka apakah dalam perjalanan kepemimpinannya rata-rata wanita apakah sanggup mengambil keputusan secara tegas, tidak dipengaruhi oleh kondisi emosional. Jika terjadi kondisi kacau balau berkepanjangan, maksudnya kondisi kacau balau berkepanjangan di masa kepemimpinannya. Sebagaimana wanita dikodratkan oleh Tuhan, wanita memiliki siklus menstruasi yang mana pada faktanya kondisi wanita saat mengalami siklus ini mengalami kondisi emosional yang tidak menentu. Di mana juga berdasarkan penulisan dari Julian Hasnawati, menstruasi selalu dialami oleh wanita normal di setiap bulannya. Pada saat wanita mengalami menstruasi, perilaku dan emosi wanita tersebut sering mengalami perubahan yang drastis dan terkadang emosinya juga sering tidak stabil. Perubahan yang dialami wanita ketika menstruasi seperti mudah marah, pingsan tiba-tiba. Menstruasi merupakan proses biologis yang terkait. Hal ini besar kemungkinan jika hari ini besar kemungkinan menyebabkan wanita mengalami depresi. Jadi kaitannya dengan hadis yang pertama tadi itu yang dimaksudkan Nabi bahwa wanita disarankan untuk tidak memimpin itu karena berkaitan dengan pada saat wanita memimpin dengan pasti akan banyak urusan-urusan, kemudian pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh seorang wanita. Sementara dengan kondisi yang seperti ini, apabila itu dilakukan, apabila kondisi tersebut harus dihadapi oleh wanita yang memimpin tersebut secara terus-menerus, apakah menjadi kekhawatiran bahwa pada saat memimpin itu tidak malah menimbulkan hal yang menimbulkan efek depresi kepada wanita tersebut, sebagaimana telah diterangkan tadi gitu. Jadi di sini sehingga Rasulullah SAW menganjurkan agar wanita tidak menjadi pemimpin karena manfaatnya adalah untuk menjaga kebahagiaan wanita bertujuan kemaslahatan manusia, umat, dan orang banyak. Di sini maksudnya adalah tadi karena kondisi emosional wanita pun dalam setiap bulannya itu pasti ada kondisi-kondisi tertentu yang diakibatkan oleh kodratnya sebagai wanita. Sementara seorang pemimpin itu apalagi yang dipimpin adalah umat yang besar atau suatu organisasi yang besar ataupun suatu negara, apabila hal ini dan kemudian pada saat negara atau yang dipimpinnya mempunyai kondisi yang sangat penting sehingga dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan-keputusan yang diambil seperti itu. Selanjutnya, hadis wanita menjadi pemimpin. Sebenarnya wanita menjadi pemimpin berdasarkan sumber hadis yang ada diperbolehkan tergantung konteks dan kembali pada esensi tujuan utamanya di dalam Islam sendiri adalah kebaikan, sebagaimana tercantum dalam hadis berikut. Jadi ada hadis selanjutnya yang memang wanita diperbolehkan menjadi pemimpin, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari nomor 4801, kitabnya nikah, babnya wanita menjadi pengelola dalam rumah suaminya. Di sini disampaikan dalam hadis tersebut, telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Musa bin Uqbah dari Nafi, dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang
Amir adalah pemimpin, seorang suami juga pemimpin atas keluarganya, seorang wanita juga pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis ini juga diperkuat oleh kedua hadis lainnya, yaitu hadis riwayat Muslim nomor 3408, kitabnya tentang kepemimpinan, babnya yaitu keutamaan imam yang adil. Terus kemudian di dalam hadis Musnad Ahmad hadis Musnad Ahmad nomor 4920, kitabnya Musnad Sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Babnya Musnad Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ketiga hadis tersebut pada intinya sama, tapi sama seperti yang tadi. Perbedaannya hanya pada sanadnya atau siapa yang meneruskan dan menyampaikannya. Berdasarkan ketiga hadis tersebut, wanita adalah pemimpin atas rumah suami dan anak-anaknya. Dilihat dari esensi, peran wanita pada dasarnya diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah adalah paling mulia. Karena rumah adalah tempat di mana seorang pria dilahirkan untuk dibentuk menjadi seorang pemimpin. Allah sebenarnya memberikan peran besar di balik layar kepada seorang wanita sesuai dengan kodratnya, di mana dari rumah yang dikelola dan juga dipimpin oleh seorang wanita, disitulah lahir pemimpin besar suatu negara, bangsa, dan umat manusia. Nah, jadi berdasarkan sumber-sumber dari hadis tersebut, setelah merunut dari hadis-hadis, kemudian jurnal tersebut, pada dasarnya tidak ada larangan bagi wanita untuk memimpin. Hanya saja disampaikan dalam hadis agar lebih memperhatikan kondisi emosional, sosiologis, dan kodrat wanita yang lebih utama untuk kebaikan kaum wanita sendiri. Yang mana pada dasar utamanya wanita itu memiliki peran mulia karena perannya sebagai ibu, kemudian dari rumah yang isinya berisi keluarga, disitulah dilahirkan dan dibentuk pemimpin-pemimpin dan di masa datang. Jadi maksudnya apabila wanita ingin memimpin suatu organisasi yang besar, negara yang besar, kemudian bangsa yang besar, maka ada baiknya terlebih dahulu wanita harus menyadari peran utamanya, harus berhasil terlebih dahulu di mata Allah, merencanakan, menyusun strategi, dan menerapkan konsep pembelajaran kepemimpinan dalam rumah keluarganya sendiri, yang mana isinya adalah suami dan anak-anaknya, untuk melindungi, mendukung, membentuk, dan melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil di masa zaman-zaman berikutnya. Demikian hadis tentang wanita yang memimpin yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di dalam referensi ilmiah hadis. Mohon masukan juga dari Ibu dosen dan teman-teman yang lainnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan ke moderator Mas Jaka. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nurina atas penyampaian materi yang telah disampaikan ke forum. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Triono. Kemudian untuk teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan kepada pemateri pertama bisa diketik di kolom chat. Untuk Mas Triono, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu dosen, teman-teman semua, apakah materi saya sudah bisa terlihat? Sudah, Mas, tampil. Ya, siap. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membawakan materi studi hadis terkait dengan contoh hadis mematikan lampu tatkala hendak tidur atau sebelum tidur. Jadi mayoritas umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber teladan kedua setelah Al-Quran. Teladan ini diambil dari ucapan, tindakan, sikap, dan kesan Nabi terhadap segala sesuatu,
Segala sesuatu itu mencakup segala aspek kehidupan, mulai yang paling abstrak dan umur, sampai yang paling konkret dan khusus. Hal itu semua sebagai pengetahuan untuk menjawab persoalan-persoalan agama, moralitas, sosial, dan bahkan dalam aspek kehidupan sehari-hari. Salah satu persoalan yang berhasil melahirkan respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya adalah persoalan mematikan lampu di saat hendak tidur, sehingga menjadi salah satu persoalan yang terbukukan dalam hadis Nabi. Ini adalah contoh hadis mematikan lampu tatkala hendak tidur, di mana yang artinya telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar dan yang lainnya, mereka berkata, Sufyan menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian meninggalkan api di rumah kalian ketika akan tidur. Di hadis lain juga berbunyi, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Hammam dan Atha bin Jabir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, matikanlah lampu-lampu pada waktu malam ketika kamu sekalian hendak tidur. Kuncilah pintu-pintu, ikatilah tempat-tempat air minum, dan tutupilah makanan dan minuman. Contoh hadis selanjutnya, telah menceritakan Kutaibah kepada kami dari Malik bin Anas, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tutuplah pintu, ikatlah mulut tempat minuman, balikanlah bejana atau tutuplah bejana dan matikanlah lampu. Sesungguhnya setan itu tidak dapat membuka pintu yang tertutup, tidak dapat membuka tali pengikat, dan tidak pula dapat membuka bejana, dan sesungguhnya tikus itu dapat membakar rumah manusia dengan cepat. Jadi maksudnya apabila kita ingin tidur, sebaiknya lampu, kalau dulu itu mungkin seperti lampu-lampu tembok gitu ya, yang masih pakai minyak atau semacam kayak mungkin lilin seperti itu. Jadi kalau tidak dimatikan memang dia berbahaya. Berdasarkan hadis ini, apabila seseorang tidur sendirian sedangkan api masih menyala di dalam rumahnya, hendaklah ia mematikan terlebih dahulu sebelum tidur. Demikian pula apabila di dalam rumah terdapat beberapa orang, hendaklah orang yang terakhir yang melakukannya. Maka barang siapa yang meremehkan hal ini, sungguh dia telah menyelisihkan sunnah. Ibnu Daqiq Al-Id juga berkata, perintah menutup pintu sebelum tidur, di dalamnya terdapat kebaikan duniawi dan ukhrawi, yaitu menjaga diri dan harta dari orang-orang yang hendak berbuat jahat, terlebih lagi dari setan. Berikut ini 6 alasan mengapa perlu mematikan lampu saat tidur di malam hari menurut Women's Day. Jadi mematikan lampu ini selain bermanfaat bagi kita, juga bermanfaat bagi kesehatan. Ini dari Women's Day, dia mengutip ada 6 manfaatnya seperti mencegah obesitas, mencegah depresi, terhindar dari kanker payudara, pencegahan terhadap penyakit diabetes tipe 2, tidak mengalami insomnia, dan mengurangi tekanan darah. Semakin berkembangnya zaman, penerangan yang ada menggunakan listrik, bukan lagi api. Ketika seseorang tidur dan lampu listrik tersebut dalam keadaan menyala, maka juga akan mengganggu kesehatan tubuh manusia. Jadi kalau dulu memang memakai lilin, kalau sekarang dengan kemajuannya teknologi dan zaman, tidak lagi menggunakan lampu-lampu yang memang tradisional. Jadi mematikan, kalau dulu mematikan lampu, mematikan lilin, maksudnya itu bermanfaat bagi dia karena dia bisa mencegah seperti misalnya ada tikus yang lewat atau seperti apa gitu.
Jadi bisa membahayakan. Dan pada zaman sekarang pun, pada saat teknologi sudah berkembang, bahwa mematikan lampu juga ternyata memang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Jadi kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa mematikan lampu sebelum tidur adalah hal yang memang seharusnya dilakukan, karena selain dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dengan hadis-hadisnya, terdapat banyak manfaatnya. Selain untuk keselamatan diri kita, mematikan lampu juga dapat menjaga tidur kita untuk mengistirahatkan jasmani dan rohani, untuk mendapatkan energi yang positif, serta dapat mencegah berbagai macam penyakit. Dan tentunya kita juga bisa meneladani sunnah Nabi Muhammad SAW dengan mematikan lampu sebelum tidur. Ya, terima kasih. Berikut materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf juga apabila referensi atas hadis-hadisnya masih kurang, dan mohon saran juga dari Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator, kepada Mas Jaka. Terima kasih Mas Triyono atas penyampaian materinya. Kemudian bisa kita lanjut ke pemateri ketiga, yaitu Ibu Puji. Untuk Ibu Puji, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebentar saya izin dulu. Apa sudah terlihat teman-teman materinya? Sudah, Bu. Oh ya, makasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Ibu Dr. Renawati, yang saya hormati juga rekan-rekan yang pada sore hari ini sudah hadir mengikuti perkuliahan studi hadis. Baik ya, langsung saja saya akan menyampaikan materi presentasi, yaitu tentang hadis memelihara jenggot dan memotong kumis. Baik, memelihara jenggot dipandang oleh sekelompok orang sebagai identitas kaum muslim yang tujuannya untuk membedakan dengan umat lain atau umat non-muslim. Melihat dari beberapa hadis Nabi Muhammad tentang identitas seorang muslim, baik dalam hal ibadah maupun untuk memberikan perbedaan dengan umat lain, maupun dalam hal tampilan fisik, untuk menunjukkan identitas umat Islam, bahwa terdapat perbedaannya tentang kajian jenggot ini, memelihara jenggot ini di kalangan ulama, baik fikih maupun hadis tentang hukum memelihara jenggot. Dua mazhab besar, yaitu Al-Hanafiyah dan Al-Hanabiyah, secara tegas mengharamkan seseorang yang memiliki jenggot untuk mencukurnya hingga habis pelontos, karena tindakan itu jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabawi. Sedangkan mazhab yang lain, yaitu mazhab Al-Syafi'iyah dan Al-Malikiyah, tidak sampai mengharamkan mencukur jenggot. Jadi kedua mazhab ini menghukumkan makruh tanzih. Ulama hadis juga terbagi kepada dua kelompok, yaitu yang memahami secara tekstual dan secara kontekstual. Yang secara tekstual
Ada yang kelompok tekstual ini memahami bahwa memelihara jenggot adalah suatu sunnah yang harus diikuti. Sedangkan untuk kelompok kontekstual memahami bahwa hadis memelihara jenggot merupakan bersifat lokal temporal pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana pada waktu itu bangsa Arab memiliki tradisi memelihara jenggot. Selanjutnya adalah pengertian dari jenggot itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jenggot didefinisikan dengan bulu yang tumbuh di dagu. Kemudian dari pendapat lain yaitu Ibnu Mansur dalam Kamus Lisanul Arab memberikan definisi bahwa jenggot adalah tidak hanya bulu tumbuh di sekitar dagu saja, tetapi juga bulu-bulu yang tumbuh di sekitar kedua belah pipi. Kemudian Ahmad Al-Dahlawi juga mendefinisikan jenggot lebih rinci lagi, yaitu beliau memberikan batasan jenggot yang panjangnya dari rambut yang tumbuh di bawah bibir, termasuk rambut dagu, sampai rambut yang tumbuh di bawah dagu. Sedangkan lebarnya dari rambut yang tumbuh pada kedua pipi, yaitu jambang, termasuk rambut pelipis, sampai rambut yang tumbuh di bawah mulut. Itu seluruhnya adalah jenggot menurut beliau. Adapun hadis-hadis tentang memelihara jenggot dan memotong kumis, yang pertama adalah hadis dari Al-Bukhari nomor 5442, yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Minhal, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Suhail, telah menceritakan kepada kami Umar bin Muhammad bin Zaid dari Nafi, ajudan Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, selisihilah orang-orang musyrik, panjangkanlah jenggot dan cukurlah kumis kalian. Sedangkan apabila Ibnu Umar berhaji atau umroh, dia memegang jenggotnya dan memotong selebihnya. Adapun hadis lain yaitu masih dari Bukhari nomor 5443 juga menceritakan atau menyuruh untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Ini kurang lebihnya seperti ini, artinya adalah telah menceritakan kepadaku Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abdah, telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Umar dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukurlah kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian panjang. Dalam hadis lain menjelaskan bahwa tujuan memotong kumis dan membiarkan jenggot itu agar kaum muslim berbeda dengan kaum majusi. Yang hadisnya adalah artinya telah mengabarkan kepadaku Ala bin Abdirrahman bin Yakub ajudan Al-Hurairah dari ayahnya dari Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, cukurlah kumis, peliharalah jenggot, berbedalah, jangan menyamai orang-orang majusi. Dan kemudian diterangkan juga bahwa alasan memelihara jenggot sebagai bagian dari fitrah manusia. Ini yang artinya adalah diriwayatkan dari Abdillah bin Zubair, diriwayatkan dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 10 hal yang termasuk fitrah. Yang pertama adalah mencukur kumis, memanjangkan jenggot, bersiwak, istinja, memasukkan air ke dalam hidung, memotong kuku, mencuci sela-sela jari, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan membersihkan kotoran dengan air. Ini hadis riwayat Muslim nomor 627.
Dari pemaparan tersebut sangat jelas bahwa prinsip utama yang terkandung dalam hadis memelihara jenggot dan memotong kumis adalah supaya umat muslim atau umat Islam memiliki ciri khas atau identitas tersendiri yang menjadi pembeda dengan umat non-muslim. Yang pada saat itu memang di Arab itu sudah ada agama-agama lain ya sebelum Muslim datang, yaitu seperti agama Majusi maupun Yahudi. Dan salah satu alternatif pembeda yang sesuai atau relevan dengan bangsa Arab, khususnya tempat Nabi Muhammad dan para sahabatnya tinggal saat itu adalah dengan cara memelihara jenggot dan mencukur kumis. Mungkin itu pemaparan presentasi dari saya. Selebihnya saya mohon maaf. Dan apabila ada saran atau kritik guna kesempurnaan artikel ini, saya mohon sarannya kepada Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Puji atas pemaparan dari materi yang disampaikan. Baik, mengingatkan kembali untuk rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan atas pemaparan materi sebelumnya tadi bisa langsung ditanyakan, diketik di kolom chat. Kemudian untuk pertanyaan tadi, ada pertanyaan dari Pak Saprianor kepada Mbak Nurina, sudah dijawab juga di kolom chat ini. Kemudian untuk kita lanjut ke pemaparan materi yang keempat, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Nosratina. Untuk Mbak Nosratina, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang saya hormati Ibu dosen Dr. Emawati MAG dan teman-teman sekalian yang alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan minggu ini. Baik, langsung saja di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul hadis keutamaan materi. Pertama, pengertian ilmu. Secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab. Bentuk masdar dari kata alima ya'lamu yang berarti tahu atau mengetahui. Secara terminologi, ilmu adalah pengetahuan tertentu tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan. Dalam tinjauan Islam, pengertian ilmu menunjuk pada masing-masing bidang pengetahuan yang mempelajari pokok-pokok persoalan tertentu. Dalam arti ini, ilmu berarti sesuatu cabang ilmu khusus seperti ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tafsir, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu keutamaan menuntut ilmu. Menurut ilmu merupakan kewajiban dan kebutuhan manusia. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat dari jalan kebenaran. Tanpa ilmu, manusia tidak akan mampu merubah suatu peradaban. Bahkan dirinya pun tidak bisa menjadi lebih baik. Karena menuntut ilmu merupakan sesuatu yang sangat penting dan merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan dalam hadis lainnya, yaitu dalam Sunan At-Tirmizi nomor 2570, Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga. Dan adapun dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 2571, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar atau berkelana untuk menuntut ilmu, maka dia seperti dalam keadaan jihad di jalan Allah. Berdasarkan hadis tadi, dapat diambil hikmah bagi kita untuk memberikan dorongan atau memberi motivasi tentang pentingnya sebuah pengetahuan yang harus dicari. Merupakan isyarat dalam ajaran Islam bahwa menuntut ilmu itu merupakan satu hal yang sangat dianjurkan. Kedudukan menuntut ilmu dalam Islam juga menempati posisi yang sangat penting. Dalam kerangka religi, perjalanan menuntut ilmu memiliki nilai seperti halnya orang yang sedang berjihad di jalan Allah, di mana balasan bagi orang yang berjihad itu adalah surga. Begitu juga dalam langkahnya, menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Baik, kesimpulannya yaitu sebagaimana hadis-hadis Nabi bahwa dengan ilmu manusia dapat membedakan mana yang hak dan yang batil. Dan ilmu adalah suatu yang sangat mulia sebab ilmu adalah pemberian Allah bagi manusia sebagai jalan menuju yang mutakin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban dan kebutuhan manusia. Tanpa ilmu manusia akan tersesat dari jalan kebenaran. Tanpa ilmu manusia tidak akan mampu merubah suatu peradaban. Karenanya sebagai proses menuju suatu yang lebih baik. Karena dengan ilmu kita akan mendapatkan pencerahan sebagaimana ungkapan al-ilmu nurun, yang artinya ilmu itu cahaya. Seseorang dapat beramal soleh dengan mudah yang dapat dengan mudah pula menghantarkannya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan maupun materinya. Mohon saran dari Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Mbak Nusratina atas penyampaian materinya. Kemudian untuk rekan-rekan, kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ke pemateri atau bisa langsung diketik di kolom chat. Kemudian di sini ada pertanyaan yang ditujukan kepada Ibu Puji dari Mbak Esi. Izin bertanya di sini kepada Ibu Puji, saya bacakan. Bagaimana menanggapi tentang stigma masyarakat awam yang memberikan cap tanda kutip radikal kepada orang-orang yang berjenggot, padahal ingin mengikuti sunnah Nabi. Bahkan yang lebih mirisnya, banyak orang-orang Muslim sendiri yang beranggapan seperti itu. Terima kasih. Sedangkan untuk pertanyaan dari Pak Sapriano tadi sudah dijawab oleh Mbak Nur di kolom chat. Mohon izin Mas Jaka selaku moderator. Iya, Mbak. Ini apakah pertanyaan Pak mau cross check aja? Apakah pertanyaan Pak Sapri jawabannya mesti saya sampaikan langsung? Apa cukup berdasarkan jawaban yang sudah saya ketik di kolom chat? Kalau dari jawaban yang Mbak sampaikan tadi, ini sudah ada respon dari Pak Sapriano selaku penanya. Beliau selaku penanya menyatakan terima kasih atas jawaban. Jadi mungkin tidak usah disampaikan melalui voice lah. Jadi mungkin cukup lewat chat di kolom room Zoom ini. Mungkin itu, terima kasih. Atau mungkin ada teman-teman yang ingin bisa melihat dari jawaban, bisa langsung dicek di kolom chat. Jadi untuk Mbak Nur tidak usah mungkin disampaikan melalui video voice ini. Terima kasih.
Sambil menunggu. Baik, moderator izin mencoba menjawab pertanyaan Mbak Esi, moderator. Baik Bu, dipersilakan Bu. Mau lewat chat aja atau langsung ya? Kita tanyakan dulu kepada Mbak Esi ya, selaku penanya. Langsung aja Bu. Langsung aja ya Mbak Esi. Ya. Ya, takutnya kecapean kalau di chat. Oke, ya makasih sebelumnya atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya ya. Mungkin memang kita ketahui bersama tentang memelihara jenggot ini ya. Mungkin memang betul kata Mbak Esi, kalau bagi orang awam itu memandangnya memang negatif gitu ya. Tapi kita karena memang mereka kan belum tahu mungkin tentang hadis ataupun bahwa memelihara jenggot itu adalah bagian dari sunnah. Jadi ya sebaiknya kita yang sudah mengetahui tentang memelihara jenggot adalah sunnah ya, kita menanggapinya dengan ibaratnya santai seperti itu ya, tidak harus dengan mungkin marah-marah ataupun dengan kekerasan atau dengan permusuhan. Karena memang ya kita ketahui bersama masyarakat Indonesia ini kan sangat beragam ya, baik dalam mungkin dalam cara memandang sesuatu ataupun dalam menyimpulkan sesuatu itu sendiri. Nah, apalagi orang awam ya, masyarakat awam, mereka hanya ya, seperti kalau memelihara jenggot, ada mungkin malah yang menilai teroris misalnya seperti itu ya. Kita asumsikan seperti itu. Padahal kan tidak semua seperti itu. Jadi ya kita intinya sebagai yang tahu masalah sunnah misalnya tentang memelihara jenggot, ya sebaiknya kita menyikapinya dengan menerima dengan bijak lah, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya Mbak Esi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu atas tanggapannya. Iya Mbak Esi. Baik, terima kasih Bu Puji. Jawabannya sudah diterima oleh si penanya. Di sini pertanyaan dari Mas Triono, mungkin lagi disusun oleh penyaji tadi. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa langsung ditanyakan atau bisa langsung diketik di kolom chat. Atau ada teman-teman yang
ingin menyampaikan pendapatnya dari beberapa pertanyaan dan jawaban yang tadi, bisa juga disampaikan di forum ini. Terima kasih. Mungkin pendapat. Halo. Ya, Pak. Silakan, Pak. Pendapat saya pribadi mengenai sesuatu yang bersifat sunnah itu tidak harus ya. Artinya apabila kita kerjakan, kita anut, menimbulkan kebaikan untuk kita dan lingkungan kita, budaya kita, itu tentu akan menimbulkan sesuatu yang hal yang baik. Tetapi apabila mudaratnya ya dicaci maki orang, ibaratnya dicibir orang, seperti yang memakai cadar. Saya sendiri aja melihat ibu-ibu yang pakai cadar itu rasa lebih cantik yang pakai hijab biasa aja gitu nah. Bukan cantik atau tidak cantik, cuma rasanya kayak kita melihat sesuatu yang nggak kita suka itu nah. Seperti itu. Kemudian saya akan cerita nih mengenai jenggot. Pada saat pelatihan di Binuang, itu kepala balai di Binuang itu memberi materi malam hari. Kebetulan teman saya dari Kobar itu dia ikut kaum Jaula, PNS tapi ikut Jaula, jadi cingkrang, kemudian berjenggot. Pada saat kepala balai memberi materi, kepala balai kan Ustadz juga nih, dokter juga kan, ditanyalah teman saya itu yang berjenggot tuh, Mas, kalau begini-begini ini dalilnya apa? Ternyata dia tidak tahu sama sekali dalil yang ditanyakan sama kepala balai. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa bersikap seperti orang yang kaya ilmu tetapi ditanya dalil juga tidak paham. Yang pertama, yang kedua, cerita lagi beliau, saya dulu punya teman di desa kehilangan kambing misalnya. Ketika melihat ada orang yang berjenggot, tiba-tiba yang kehilangan kambing itu menangis. Loh, kenapa menangis, Pak? Saya ingat sampean yang kayak kambing saya yang hilang, jenggotnya panjang, seperti itu. Jadi ini menjadi bahan yang olo-oloan, tuh, kan? Artinya, ini berbagai pengalaman, jadi saya suka juga sebenarnya jenggot tuh asal rapi, seperti itu kan. Tetapi budaya kita kan, ya lain lah. Kemudian untuk wanita, saya melihat apabila muslim tidak berhijab, itu juga sesuatu yang kita sendiri juga merasa bukan membenci, bukan apa, cuma merasa aneh. Merasa kayak mereka ini bukan muslim beneran. Contohnya Ibu Megawati. Seorang petinggi negara, pernah jadi presiden, menteri luar negeri segala macam, agama muslim dari negara mayoritas muslim, tetapi tidak berhijab. Bagaimana beliau akan berbicara atas nama muslim, perilaku seorang muslim, seperti itu. Itu hanya pendapat saya, artinya apabila sunnah itu mendatangkan kebaikan di lingkungan dan budaya kita, ya alangkah baiknya kita ikuti. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Slamet atas share pengalamannya. Baik untuk Mbak Nusratina. Ya. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mas Triyono. Ya, yang kita tahu kan bahwa Cina ini selalu mempunyai gagasan-gagasan yang baru gitu, yang beda daripada yang lain. Dan sini juga matahari buatan ini dibuat untuk mendapat sumber energi bersih yang ramah lingkungan
Karena selama ini kan kita mengandalkan energi karbon yang menimbulkan polusi. Dan sebenarnya matahari buatan ini juga tidak berbentuk matahari gitu. Cuman kenapa disebut matahari buatan? Karena cara kerjanya itu sama dengan matahari dan digunakannya juga bisa digunakannya katanya itu tahun 2050 gitu. Dan menurut saya sendiri ilmu seperti ini diperbolehkan saja karena hanya mengambil cara kerjanya dari matahari begitu, bukan meniru ciptaan Allah seperti itu. Asal tidak menyalahi aturan-aturan agama. Menurut saya seperti itu, Mas Triyono. Mana Mas Triyono? Ya, terima kasih Mas Jaka, Mbak Nasratina atas tanggapannya. Sudah cukup. Terima kasih. Baik teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan, Ikhwatul Iman, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan kepada pemateri hari ini? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan dari materi-materi yang dipaparkan oleh teman-teman kita, saya ingin sedikit mengutip dari apa yang disampaikan oleh Sufyan bin Unayyah. Beliau mengatakan, tahapan pertama Anda mencari ilmu adalah mendengarkan, kemudian diam dan menyimak dengan penuh perhatian, lalu menjaganya, lalu mengamalkannya, dan kemudian menyebarkannya. Ini sedikit kutipan dari Sufyan bin Unayyah. Mungkin apa yang disampaikan oleh rekan-rekan dari materi-materi yang disampaikan dapat kita terima dan insya Allah akan kita terapkan dan amalkan. Baik, mungkin diskusi ini karena tidak ada lagi pertanyaan, saya selaku moderator akan menutup diskusi ini. Terima kasih teman-teman, rekan-rekan semuanya atas berlangsungnya diskusi ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini membawa manfaat untuk kita dan keluarga dan lingkungan kita sekitarnya. Saya selaku moderator mohon maaf karena banyak kekurangan dan kehilafan karena saya makhluk yang tidak sempurna. Untuk itu saya kembalikan kepada Ibu dosen. Mungkin ada yang ingin disampaikan closing statement dari diskusi kita hari ini, dan saya selaku moderator juga mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen karena ini adalah pertemuan terakhir kita di perkuliahan studi hadis di program studi Magister Ekonomi Islam. Kami mohon maaf kalau selama perkuliahan kami banyak kehilafan. Baik Ibu dosen, waktu dan tempat saya selaku moderator persilakan dan mengucapkan terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah diskusi hari ini berjalan lancar dan luar biasa diskusinya. Pemaparannya juga luar biasa. Sedikit saya akan menyampaikan. Saya akan share screen dulu sebentar. Apa sudah nampak? Nampak, Bu. Oh, baik.
Ini langsung saja. Tadi ini sebetulnya saya mau menampilkan yang wanita menjadi pemimpin, tapi belum ketemu filenya. Jadi saya mulai dari sini dulu. Kalau kita berbicara hadis, ya saya mintakan ada tadi wanita menjadi pemimpin, kemudian memanjangkan jenggot, kemudian mematikan lampu ketika tidur, dan menuntut ilmu. Nah, kita harus selalu ingat kajian secara tekstual dan kontekstual. Bahkan di Al-Quran pun seperti itu ya. Kan saya sudah sampaikan kemarin, hadis sekarang itu ada yang disebut dengan living hadis. Karena kita hidup itu di zaman sekarang berbeda waktunya dengan pada masa Nabi. Kita sudah kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Jaraknya, rentang jaraknya antara Nabi dan kita. Nah, terkait dengan ini, hadis mematikan lampu secara tekstual memang dan kontekstual pada waktu itu kita tahu ya, lampu yang digunakan pada malam hari di masa Nabi bukan lampu seperti zaman kita sekarang, listrik, tapi menggunakan lampu yang pakai api itu ya. Nah, maka sangat dianjurkan itu dari sisi kontekstual pada masa itu ya, untuk mematikan lampu karena dikhawatirkan apa? Ada hal-hal yang ketika tidur kita tidak tahu kalau lampu api itu tersenggol binatang bisa terjadi hal-hal yang berbahaya. Maka Nabi menyampaikan untuk mematikan lampu. Itu dari sisi kontekstual pada waktu itu. Nah, sekarang kenapa kita usahakan juga untuk mematikan lampu walaupun kita sudah menggunakan listrik? Ya, itu kan bahayanya lebih sedikit dibanding kalau menggunakan lampu yang menggunakan lampu pijar api. Nah, ini di sini. Nah, beberapa hasil riset menunjukkan, saya melihat dari hasil riset bahwa memang tidur dalam kondisi gelap. Nah, kita tarik dengan kesehatan. Ternyata Islam menganjurkan seperti itu. Dari sisi kesehatan itu juga luar biasa. Ada kaitannya dari sisi kesehatan. Riset-riset menyatakan bahwa tidur dalam kondisi gelap ketika lampu dimatikan, walaupun tidak gelap total ya, kan sekarang ada yang namanya lampu tidur, itu membuat kualitas tidur itu lebih baik. Nah, itu ya. Karena apa? Cahaya yang muncul pada saat kita tidur itu kaitannya dengan jam biologis tubuh kita. Ya. Karena kalau ada cahaya otomatis respon jam biologis kita, oh ini sudah pagi. Nah, begitu. Jadi, nah itu ketika kondisinya gelap, kualitas tidur kita akan lebih baik. Riset apa saja yang menunjukkan itu? Ya ada beberapa, tapi banyak ya. Tapi saya hanya mengutip dari beberapa riset yang menunjukkan bahwa kalau kita tidur dalam kondisi lampu dimatikan, kondisi gelap, itu kualitas tidur akan baik. Nah, kalau dalam kondisi terang bagaimana? Jurnal penelitian ini ada beberapa hal yang menyebabkan kalau kita tidur dalam kondisi terang. Nah, kita kaitkan dengan hadis tadi. Nah, kalau dikaitkan dengan kesehatan seperti ini. Contohnya adalah penelitian yang diterbitkan di American Journal of Epidemiology bahwa kalau kita tidur dalam kondisi terang, ternyata kaitannya dengan obesitas. Kenapa seperti itu? Nanti Bapak Ibu baca di sini. Iya, kaitannya dengan obesitas kalau kita tidur dalam kondisi terang. Nah, tapi Bapak Ibu mungkin merasakan juga. Bapak Ibu bisa cross-check saja, lihat saja dalam keseharian, Bapak Ibu lebih senang tidur malam itu dengan kondisi terang atau gelap. Kalau dengan kondisi gelap, kualitas tidur kita lebih bagus ya. Nah, karena ini, ternyata hasil riset menunjukkan kalau kondisi terang itu kaitannya dengan obesitas. Kemudian depresi di jurnal Affective of Disorder. Kenapa depresi? Yaitu tadi kualitas tidurnya nggak bagus. Tekanan darah tinggi, insomnia. Ini hasil riset. Bapak Ibu bisa cek aja nanti di beberapa hasil riset. Jadi kalau saya bilang, teori dalam Islam, hadis yang sudah disampaikan Nabi, itu implikasinya luar biasa luas. Baik dari sisi kehidupan, sehari-hari dalam kita, kesehatan, dan lain hal. Ya, jadi begitu. Oke, kita lanjut. Ini saya tutup dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Tentang
Bentar ya. Tentang ya, ini sudah ketemu wanita menjadi pemimpin. Nah, sedikit saya sedikit menambahkan. Ketika Nabi menyampaikan hadis tentang wanita menjadi pemimpin, itu keterkaitan dengan salah satu pemimpin wanita yang diangkat di daerah Persia pada waktu itu. Kultur pada waktu itu, atau budaya pada waktu itu, menganggap wanita, ya sudah disampaikan tadi ya dengan pemateri, wanita itu hanya bisa bekerja di wilayah domestik. Bukan domestik itu apa? Ya di dalam, ya, bukan di wilayah publik. Nah, jadi bahkan tadi lebih ekstrim lagi ya, wanita itu hanya dianggap sebagai harta. Nah, maka kalau dia jadi pemimpin, ya dianggap rendah. Nah, itu kultur pada waktu itu. Maka Nabi menyampaikan tidak akan bagus kalau yang memimpin wanita. Karena apa? Yang dipimpin pada waktu itu laki-laki nggak mau terima. Nah, dianggap wanita lebih rendah daripada laki-laki. Kultur yang seperti itu ada pada waktu itu. Nah, ketika Islam datang merubah paradigma, merubah pola pandang, ya sampai sekarang. Nah, zaman sekarang, maka wanita banyak juga yang jadi pemimpin. Tapi kita tidak bisa menafikan ada dua pendapat, ya, masing-masing punya dasar. Ada dua pendapat yang menyatakan, oh berdasarkan hadis ini ya, oh wanita boleh jadi pemimpin, oh wanita sebaiknya jangan jadi pemimpin. Nah, kita mau condong yang kemana? Yang kita ikuti. Jadi ada dua pendapat di sini, ya, ini di akhir ya, bisa saya sampaikan di akhir. Nah, ini. Nah, ada dua pendapat. Ya. Sebagian ulama cenderung membolehkan wanita menjadi pemimpin untuk saat ini. Ya, jadi ada dua pendapat. Kita lebih cenderung kemana pendapatnya? Yang penting kita ikuti semua itu ada dasarnya dan kuat. Sedangkan sebagian ulama lebih cenderung tidak membolehkan wanita menjadi pemimpin. Kalau saya, ya, kalau saya mengikuti pendapat yang ini, sebagian ulama cenderung membolehkan wanita menjadi pemimpin. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih cenderung pendapat ke yang mana? Yang pada dasarnya ada dua pendapat ini. Kalau saya lebih cenderung yang membolehkan wanita menjadi pemimpin dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan. Kalau sekelompok masyarakat itu percaya pada wanita tersebut untuk memimpin, bahkan yang laki-lakinya pun percaya, nggak jadi masalah, yang penting dia kompeten, dia bisa. Saya ambilkan contoh. Pada zaman sekarang, walaupun ini bukan negara muslim, ini ternyata komitmen para pemimpin wanita kuat. Nah, kita tarik ke zaman sekarang untuk atasi krisis COVID-19. Jadi kalau dia diangkat sebagai pemimpin, no problem, nggak masalah. Ya. Dari hasil yang dia kerjakan, ternyata dia sukses mengatasi krisis COVID-19. Negara Finlandia, ternyata Perdana Menterinya adalah seorang perempuan. Coba Bapak Ibu cek nanti, Finlandia itu termasuk salah satu negara yang sukses atasi krisis COVID-19. Salah satu yang berperan adalah ini, Perdana Menterinya. Siapa dia? Sosok di balik itu adalah seorang pemimpin wanita. Kemudian ini, Selandia Baru, yang kemarin sempat heboh kasusnya terjadi penembakan di masjid ya, kalau nggak salah. Nah, itu di Selandia Baru. Ternyata negara ini juga toleransinya cukup tinggi, dan salah satu Perdana Menteri wanitanya juga cukup bagus. Jadi saya bilang, saya sepakat dengan ulama yang menyatakan
bisalah seorang perempuan menjadi pemimpin. Begitu ya Bapak Ibu. Ada lagi ini. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal nih, Kanselir Jerman Angela Merkel ya. Kenapa seperti itu? Ternyata di balik sosok, selain kelemahan wanita yang tadi disampaikan secara emosional dan lain, tapi ada satu sosok ketika dia mengatasi masalah ini. Jiwa keibuannya juga naik ketika dia mengatasi terkait dengan kondisi, oh sebetulnya COVID ini penanganannya bagaimana. Ternyata di satu sisi jiwa keibuannya juga ikut berperan. Nah, salah satunya itu ya Bapak Ibu. Ini hanya pengantar saja, kita saling sharing di sini. Boleh Bapak Ibu tidak sepakat, boleh tidak setuju, yang penting saya menyampaikan ini pun juga berdasarkan data-data yang saya dapatkan. Bapak Ibu juga begitu. Ketika ada tidak setuju dengan pendapat yang lain, tapi Bapak Ibu juga harus berpegang, oh saya berdasarkan ini loh, gitu ya. Jadi di sinilah kita fungsinya saling menghargai. Yang penting data yang kita sampaikan itu valid, ya, Bapak Ibu. Oke, saya stop share dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Oke. Keutamaan keilmuan. Oke, keutamaan menuntut ilmu. Saya mulai dari sini. Kalau dalam Islam, tuntunan yang pertama turun yang disampaikan kepada Nabi dari Allah itu bukan sholat, bukan puasa, bukan haji, tapi adalah iqra, ya kan? Nah, jadi kita harus iqra, membaca. Kaitannya apa? Kita harus berilmu. Nah, jadi why? Mengapa tuntunan pertama dalam Islam itu adalah iqra, bukan sholat, bukan puasa, bukan ibadah dulu, bukan yang lainnya. Karena apa? Kita adalah diutamakan kita itu dalam melakukan ibadah itu punya ilmunya. Ya, tadi saya tergelitik juga dengan pernyataan Pak Slamet tentang ada seseorang yang punya jenggot, ditanya apa dasar dia nggak tahu. Nah, jadi begini. Maka saya bilang keutamaan menuntut ilmu itu dalam Islam dianjurkan sekali. Karena ini tuntunan pertama ya, Bapak Ibu kan tahu, iqra, membaca. Dari membaca itulah kita berilmu, kita tahu. Kemudian belajar. Sholat itu kan ada ilmunya, kita baca dulu. Puasa juga seperti itu. Nah, jadi begitu ya. Tapi mengapa saat ini umat Islam terpecah? Nah, saya kasih tanda tanya, kenapa kita umat Islam itu terpecah pada saat ini? Karena yaitu tadi, pertama, orang tidak mau membaca. Yang kedua, membaca tapi hanya sebagian ngambilnya, dikutip-kutip. Nah, nggak keseluruhan. Jadi yang kira-kira cocok, ya sama seperti mungkin nanti kalau Bapak Ibu dapat sejarah pemikiran Islam, bagaimana timbulnya perpecahan dalam Islam, kemudian ada faham-faham isme-isme dalam Islam. Nah, itu ya. Jadi mereka membaca tapi hanya mengambil sebagian, tidak secara menyeluruh. Nah, begitu. Makanya timbullah, oh ini benar, tapi nggak mau memahami yang lain. Ini menurut saya benar, karena saya dasarnya ini. Yang ini, yang kelompok B, ini benar, saya dasarnya ini. Padahal bisa kita combine ya. Kalau membaca secara keseluruhan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi itu intinya dengan membaca, dengan menuntut ilmu itu pada dasarnya adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah. Oke, lanjut. Ini nggak usah ya. Oke, saya lanjutkan. Ada ilustrasi. Nanti juga Bapak Ibu bisa cross check juga data-data ini. Orang berilmu pengetahuan lebih utama dari ahli ibadah. Maksudnya apa? Ilustrasinya seperti bulan dan bintang. Kalau orang berilmu itu, kalau bulan itu kan dia bercahaya, menerangi dirinya dan bisa menerangi orang lain. Tapi kalau bintang itu hanya bisa menerangi untuk dirinya sendiri. Itu ilustrasi orang berilmu pengetahuan itu lebih utama daripada yang ahli ibadah. Oke. Terus
dan masih banyak perkembangan ilmu pengetahuan, saya akhiri begini, pendapat dari Mukti Ali, Menteri Agama pada era Orla ya. Dia menyampaikan, dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan agama hidup menjadi terarah dan bermakna, dengan seni kehidupan menjadi halus dan indah. Nah, Bapak, ini jargon yang cukup terkenal. Bapak Ibu kalau sudah pernah ke pasca kita di IAIN Palangkaraya, itu kalau mau naik tangga ke lantai 2, itu jargon ini ditempel di dinding. Ya, Bapak Ibu sudah pernah kan ke kampus kita di pasca. Nah, jargon ini ditempel di dinding. Kalau kita mau naik ke lantai 2 ada nih. Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah. Kita ilustrasikan. Ya kita yang ibu-ibu ya, ilustrasi dengan ilmu. Contoh perkembangan keilmuan sangat pesat dulu. Kalau kita mau mencuci, nah itu paling mudah itu ilustrasinya. Mencuci cukup lama, harus ambil air dan lain-lain. Sekarang dalam hitungan ya menit itu kita sudah terselesaikan, bahkan bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Jadi dengan ilmu kehidupan menjadi mudah. Dengan beragama hidup menjadi terarah dan bermakna. Itu penting ya. Jadi kita harus beragama. Dengan seni kehidupan menjadi halus dan indah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu, tantangan terbesar penuntut ilmu apa? Termasuk Bapak Ibu, termasuk saya juga. Komitmen untuk menimba ilmu itu apa? Kan saya bilang harus mengorbankan semuanya. Harta ya, kita perlu uang untuk kuliah lagi. Tenaga, habis Bapak Ibu saya yakin habis kerja ya, meluangkan waktu. Ya, jam 3 harusnya waktu istirahat, juga kita masih melanjutkan kuliah. Jadi komitmen. Nah, saya yakin Bapak Ibu komitmennya luar biasa ini ya, mengorbankan waktu, tenaga, capek tapi tetap semangat. Komitmen. Nah, itu tantangan kita nih. Kita mampu menghadapi tantangan ini. Saya yakin dalam waktu tidak terlalu lama Bapak Ibu bisa menyelesaikan semua tugas-tugas ini. Nah, jadi itu. Semuanya itu apa? Bisa kita hadapi dengan ikhlas. Kalau nggak ikhlas pasti ngedumel ya, walaupun ngedumel juga ya Bapak Ibu, capek nih, gini pasti ada ngeluh juga, tapi komitmennya itu mengalahkan segalanya, rela berkorban ya. Anak yang tadinya waktu sore untuk jalan dengan anak ataupun apapun, ya kita minta waktunya. Anak juga berkorban, keluarga juga berkorban. Jadi ini tantangan terbesar, tantangan kita dalam menuntut ilmu. Nah, ini dalam kehidupan sehari-hari real. Kita pasti dalam menuntut ilmu itu punya tantangan. Kalau kita mau landai-landai saja, ya sudah, tidak ada tantangan, kita tidak perlu mengorbankan waktu, tenaga, dan lain-lain. Itu ya Bapak Ibu, oke. Kemudian terakhir, oke, satu lagi, ini tidak terlalu banyak untuk memelihara jenggot. Ada pendapat juga ya, yang tadi saya juga tertarik dengan pendapat presenter tadi ya, lokalitas ya, pada waktu masa Nabi menyampaikan ini juga. Kita mau mengikuti yang mana? Tapi memang memelihara jenggot juga ada dasarnya. Ya. Tapi kita juga melihat secara kontekstual di Indonesia seperti apa. Pilihan. Ya. Kultur kita seperti apa, itu juga pilihan. Kemudian secara ini nih, di atas ini saya sampaikan juga ya. Nah, secara biologis antara orang Arab, orang Indonesia, orang Pakistan itu kan berbeda. Ya, itu juga akan mempengaruhi juga ya kenyataan ini kalau dipahami secara kontekstual. Maka banyak juga orang Indonesia yang tidak memelihara jenggot. Tapi kalau orang Arab, karena mereka secara biologis memang alamiah dikaruniai rambut yang lebih tebal. Nah, ketika tumbuh boleh dipelihara, boleh tidak juga. Nah, jadi seperti itu pilihan. Jadi kalau saya sih fine-fine saja, mau boleh memelihara jenggot, boleh tidak. Kita lihat kalau di Indonesia bagaimana, itu pilihan. Oke. Ya, jadi nanti sambil Bapak Ibu silahkan mencari referensi yang lebih lagi. Dan terakhir, sebelum saya tutup,
saya akan menambahkan ini. Nah, ini ya. Ini penting karena nanti tujuan akhir Bapak Ibu adalah untuk menulis ya. Sedikit menambahkan saja walaupun ini bukan bidang saya. Nanti ada mata kuliah tersendiri. Nah, terkait dengan tulisan Bapak Ibu, secara sederhana struktur artikel jurnal ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah wajib mengandung pengetahuan, tinjauan teori, metodologi, temuan, dan kesimpulan. Nah, itu menurut secara umum. Ya, nanti berikutnya adalah sesuai dengan selingkung jurnal yang akan kita tuju. Jadi kalau Bapak Ibu membaca seperti apa sih model jurnal yang akan kita tuju, secara umum adalah ini. Harus mengandung apa yang disebut dengan IMRAT. IMRAT itu kalau dalam bahasa Inggrisnya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu tadi ya, IMRAT itu harus mengandung struktur isi jurnal itu harus mengandung introduction, pendahuluan, M, method, R, result, hasil, and discussion. Jadi seperti itu. Oke. Apa sih persyaratan yang prasyarat yang harus kita siapkan ketika akan menulis? Nanti Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah ini. Ini penting. Nanti kalau Bapak Ibu mau meneliti, menulis, memiliki sesuatu yang untuk ditulis. Data. Data itu bisa didapat dari mana? Bisa dari library research, bisa dari field research atau riset lapangan. Data, ya. Jadi kita memiliki sesuatu untuk ditulis atau data penelitian. Kalau nggak punya, apa yang mau kita tulis? Gitu. Nah, kemudian ini syaratnya mengalokasikan waktu yang cukup, memiliki akses ke sumber. Baik itu dari perpustakaan, komputer, atau peers, atau rekan. Kemudian langkah berikutnya adalah banyak-banyak membaca contoh artikel jurnal yang akan kita tuju. Nanti kalau Bapak Ibu tulisannya mau dimasukkan ke jurnal apa punya kita itu transformatif. Baca tuh modelnya seperti apa. Banyak-banyak membaca. Model-model penulisan di situ seperti apa. Oke ya. Komponen metodologi. Ini langsung saya membahas yang bab 3. Bukan di pendahuluan atau apa, tapi langsung bab 3. Itu komponen metodologi, yaitu gambaran metodologi umumnya. Yang harus ditulis itu adalah lokasi, populasi, dan sampel penelitian. Kemudian yang kedua adalah cara kita mengumpulkan data itu bagaimana untuk mendapatkan data. Kemudian bagaimana kita menganalisanya. Kemudian kelebihan dan keterbatasan metodologi kita. Dan isu-isu validitas dan reliabilitas. Ini Bapak Ibu saya tekankan di sini. Akan saya besarkan. Kalau zaman sekarang, untuk mempermudah, ini istilah ya, kalau kuantitatif, itu pasti akan berbicara validitas. Nanti Bapak Ibu bisa baca buku-buku penelitian, ini hanya mengenalkan saja. Valid nggak datanya? Nah, itu bisa terukur. Tapi kalau kualitatif, itu ya, reliabilitas. Tapi memang kadang sekarang ini kita agak kurang memisahkan. Tapi kalau orang sebetulnya, kalau secara umum, orang kalau bicara validitas, oh ini biasanya penelitiannya masuk ke kuantitatif. Reliabilitas itu biasanya, oh ini ke kualitatif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah kita bicara yang kualitatif. Sumber data kualitatif itu banyak. Cara, metode itu cara mengumpulkan datanya disesuaikan dengan data yang mau kita ambil. Ini saja, cara mengumpulkan data itu bisa dengan cara, maaf Bapak Ibu terlihat ya share screen saya. Oke.
metode itu cara mengumpulkan data bisa melalui interview. Ya. Jadi Bapak Ibu mau mengumpulkan data, kalau ini di lapangan, kualitatif. Bapak Ibu bisa melalui interview, observasi, dokumen, atau triangulasi. Triangulasi ini tiga-tiganya kita gunakan. Gabungan dari ketiganya. Jadi gimana sih nanti? Nah, nanti kalau di metodologi penelitian, Bapak Ibu, gimana sih cara kita dapat data? Boleh dari interview atau wawancara. Bisa dari observasi, itu otomatis kita juga akan mendapatkan data. Dari dokumen, kita akan mendapatkan data. Triangulasi itu dari ketiganya. Kita gabung. Ya, saya agak cepat, jadi sebelum jam 5 bisa kita selesaikan. Interview, itu untuk dapatkan data apa? Ya. Untuk apa? Menyingkapkan informasi yang tersembunyi tentang apa? Pikiran, pandangan informan, bahasa dari kualitatif informan, itu adalah sumber data yang mau kita gali tentang dunianya. Contoh, kalau kita mau meneliti tentang, kemarin saya contohkan, kenapa sih orang itu perlu ziarah, atau saya sampai sekarang belum, saya masih tertarik kenapa sih orang Banjar itu di warung-warungnya selalu memasang gambar siapa? Siapa Bapak Ibu, saya lupa, di warung-warung Banjar itu guru si kumpul. Iya, guru si kumpul. Kita kan nggak tahu kalau kita nggak melakukan wawancara. Iya Bu, betul. Apa, what's the meaning? Apa maknanya di situ? Apa yang tersingkap? Apa yang tersembunyi di situ? Maka kita ingin mengetahui, interview itu ingin mengetahui pikiran, gagasan, pendapat atau pandangan dari informan itu, dari berapa warung orang Banjar kita kumpulkan, terus kita wawancara. Nah, sudut pandang informan pedagang Banjar itu, terus kita amati juga perilakunya, gitu ya. Itu interview untuk apa, gitu ya. Oke, lanjut. Ini yang penting, tips dalam wawancara. Hindari istilah yang terlalu akademis. Kita tanya ke orang pedagang di warung Banjar ya, pakai istilah akademis, umpama apa, istilah ekonomi yang nggak mereka pahami, nggak bisa jawab mereka. Jadi tips pada saat wawancara adalah hindari istilah yang terlalu akademis. Umpama gini, pendapatan ibu umpama gimana? Kita pakai bahasa akuntansi, mereka tidak akan paham. Jadi hindari istilah yang terlalu akademis. Kemudian hindari pertanyaan yang tertutup, yang jawabannya ya atau tidak. Jadi kalau kita langsung memberikan pertanyaan dengan yang jawaban sudah ya atau tidak, otomatis tertutup sudah pertanyaannya, jawabannya sudah terkunci. Jadi kalau tips dalam wawancara seperti itu, bikin pertanyaan yang membuat mereka bisa menguraikan. Begitu ya Bapak Ibu. Seperti apa contohnya? Model pertanyaan wawancara yang bisa mereka jabarkan nantinya adalah, Bapak Ibu bisa, bagaimana? Nah kalau bagaimana otomatis kan mereka akan cerita, bagaimana sih Bu, gini. Otomatis mereka akan bercerita, oh seperti ini. Mengapa sih Bapak Ibu kok memasang itu? Karena gini. Otomatis mereka akan menjawab. Nah, begitu ya. Atau bisa juga, gimana sih gambarannya Bu, begini. Nah, itu. Jadi jangan menggunakan pertanyaan yang close, pertanyaan yang tertutup. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Itu tips dalam menyusun instrumen kita melakukan wawancara. Ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini sudah tipsnya tadi. Oke, lanjut. Saya nggak akan terlalu banyak, langsung saya skip saja ya. Jadi intinya adalah ketika kita melakukan wawancara, informan itu kita kasih kebebasan untuk bercerita, jangan memotong, jangan menyela, supaya kita bisa dapat info sebanyak-banyaknya. Dari informan, apa yang ingin kita dapatkan? Kita ingin dapat data itu tadi. Oke, lanjut ya. Ini bisa saya langsung aja. Dengan wawancara itu kita bisa dapat bagaimana gestur mereka, gaya tubuh mereka, dan lain-lain. Langsung saja saya skip saja.
Nah, pada masa pandemi, Bapak Ibu, disepakati dengan para ilmuwan saat ini ada yang namanya online interview protocols. Jadi, interview secara online sekarang diakui dan itu dianggap boleh, dianggap sah ya sebagai cara kita untuk menghimpun data. Melalui apa? Tools interviewnya, alat interviewnya bisa melalui email, WA atau Zoom itu boleh. Ya, langsung kita simpan data itu bisa dijadikan sumber online interview protokol untuk saat ini. Oke, lanjut. Saya skip saja. Yang berikutnya adalah observasi. Interview sudah, observasi adalah mencermati rutinitas. Itu penting. Ya, bagaimana rutinitas mereka. Dan supaya kita paham akan kondisi real di lapangan, konteks. Oh, seperti ini loh kehidupan para pedagang Banjar yang memasang gambar guru sekumpul di warungnya. Nah, kita amati rutinitas mereka. Oke, lanjut saja, saya skip saja. Apa yang diobservasi? PAA atau objek penelitian, yaitu place, aktor, dan activity. Place itu tempatnya, kita perlu observasi. Kemudian partisipan atau orangnya siapa, itu ya, itu yang diobservasi. Dan terakhir activity. Jadi aktivitas mereka, apa yang terjadi, interaksinya bagaimana. Oke, lanjut. Saya cepatkan saja. Terakhir dalam observasi itu ada beberapa hal peran peneliti kita bisa observasi secara menjadi partisipan total. Apa itu maksudnya? Sini partisipan total adalah, nah ini, kita terjun langsung ke situ dan secara totalitas berusaha menjadi masyarakat di situ. Kalau kita mau meneliti pedagang Banjar, ya kita partisipan total sampai ikut belanja ataupun lain-lain. Tapi kelemahannya karena kita tidak mengungkapkan bahwa kita mau meneliti, bisa dianggap sebagai mata-mata. Ini ngapain ya, kok ngikuti saya terus begitu ya. Ini kelemahan dari partisipan total. Ada contohnya. Partisipan total itu tahun 73 ada seorang antropolog dari Amerika, dia ingin meneliti suku di Papua. Nah, dia menjadi partisipan total, akhirnya dia ikut di situ, tinggal di situ, dan akhirnya menikah dengan kepala suku di situ. Itu memang partisipan total, tapi ya itu tadi kelemahannya adalah dia dianggap sebagai mata-mata dan mengambil keuntungan dari situ. Karena apa? Dia publish tulisan dia dengan tidak menyatakan bahwa dia adalah sebagai peneliti. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, mungkin saya rasa itu pengantar dari saya. Nah, ini dia, ini partisipan total ya. Nah, partisipan sebagai pengamat berikutnya adalah mengamati saja. Nah, pengamat dan partisipan, ini biasanya kita di sini mengamati sekaligus berpartisipasi. Boleh sekali tapi tidak total, gitu ya. Contoh, kalau kita ingin meneliti itu tadi, pedagang Banjar ya kita boleh kita partisipan, mengamati dan sekaligus sebagai partisipan. Contoh Bu, sekali-kali saya boleh ya ikut belanja atau ikut dalam kehidupan Ibu 1 atau 2 hari, saya ingin mengamati bagaimana sih. Itu ya Bapak Ibu. Oke. Observasi online juga bisa. Itu caranya gimana? Kita masuk dalam grup medsos mereka. Nah, di situ bisa kita amati bagaimana aktiviti mereka dalam keseharian. Dari percakapan mereka di grup itu kan bisa kelihatan. Oke, terakhir. Dokumen. Dokumen itu ada yang namanya public dokumen dan dokumen pribadi. Ini juga bisa dijadikan cara untuk kita mendapatkan data. Kalau public dokumen itu bisa berupa laporan. Kalau dokumen pribadi, catatan harian, foto keluarga, foto diri. Ini bisa juga dijadikan cara kita untuk mendapatkan data, ya, mengumpulkan data. Oke, Bapak Ibu, saya rasa itu dari saya. Baik, terima kasih. Ini sudah jam 5. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas
partisipasinya ya luar biasa sampai bertahan sampai terakhir, dan saya minta maaf jika dalam perkuliahan ini ada hal-hal yang kurang pas, tapi pada dasarnya kita di sini saling berbagi informasi, dan saya terbuka saja Bapak Ibu jika nanti suatu saat kita mau co-author atau kolaborasi menulis, silakan saja Bapak Ibu. Tapi saya tekankan, saya lebih passion saya itu lebih di budaya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu artikel, jika ada artikel atau apapun bisa saja ya kita co-author ataupun yang lainnya. Tapi passion saya lebih di budaya Bapak Ibu. Kalau ekonomi terus terang itu bukan passion saya ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu terima kasih banyak. Sebentar saya stop share dulu. Terima kasih banyak ya, tetap bertahan sampai akhir perkuliahan. Mohon maaf, mudah-mudahan tahun depan kita bisa bertemu kembali, tetap dalam keadaan sehat. Salam untuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Ada Pak Triono ya, kemudian kita nggak usah foto ya. Ada yang bisa memoto nggak? Perlu foto nggak? Nggak usah ya. Jadi saya rasa sudah cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Saya akhiri. Tapi tetap di grup itu masih berlanjut sampai berakhir tahun ini ya. Oh, saya ingatkan sekali lagi untuk UASnya saya minta tanggal 23 ya Bapak Ibu paling terakhir. Karena saya ingin mudah-mudahan sebelum tanggal 28 nilai sudah bisa saya input ke SIMAK. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di SIMAK atau nanti komunikasikan saja dengan Mas Jaka. Begitu. Baik Bapak Ibu, kita tutup perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live dulu ya.